serang pribadi. Itu kan lagaknya guru Gunda suka dulu menyerang lagi ngomong pribadi, iya. menghina, Iya, dengar dulu, kejam-kejam, excellent. Dengar bagai dulu. dirasuk hantu. Mengapa Iya, Gurunda nggak begitu? apa-apa lah. Yang datang sama saya kan roh Carilah apa? Roh Gurunda yang Paulus. beradab, berdisiplin, Ini Bang yang Zuma sopan gurundaku santun. ini. Sebentar dulu. Bentar dulu, Sebentar Ferry. dulu, izin ya, sebentar, Bunda Edel. Begini, the truth, saya karena selaku host di sini, memang saya tidak akan bisa berdiskusi sama kalian narasumber. Ya, tunjukkan dari Kristen. datanya. Ya sabarlah. Cuman Ya. saya bilang, tunggu nanti Gurunda saya siap sholat. Kau diskusi sama beliau. Temanya nanti Kristen atau Islam ajaran iblis, oke? Iya. Oke? Ya, di sini Ya, oke. nanti tidak ada yang mute-kan kau, nurunkan kau sampai kau sanggup kau turun sendiri. Itu kalau saya. Oke? Kalau Ya, oke, Gurunda nanti saya cari kerasukan, kalau Gurunda kerasukan hantu, saya turun. Mulai. Kerasukan iblis saya turun. Bang Zuma tidak pernah kayak begitu, gigi kau lah. Iya. Izin sedikit. Iya, Boleh? iya, Panggil silakan, saya Bunda. monyet Iya, silakan, lah, Bunda. pemakan babi lah. Gini, Ah, terus Iya. dengar. Di dalam Ibrani, itu Yesus dalam Ibrani 2, iblis itu yang berkuasa atas maut, ya kan? saya Nah, minta itu data. jangan dulu. Udah itu Tidak, kita ke sini ya. Ini Jangan judulnya ke kan topik ini lain. iblis. Habiskan Judulnya topik iblis. sebelum. Habiskan topik Aduh, sebelum. Ada judul- data atau tidak? Kalau Udah, tiada, kasih tahu udah. tiada. Kita Ada. boleh pergi kepada topik lain. Ada. Kalau ada, tunjukkan. Iblis. Di mana ada perintah puasa 3 hari. Selesaikan dulu satu. Aduh. Jangan terus Jadi di ke sini tajuk lain. iblis. Di dalam Ibrani, iblis itu penguasa atas maut. Kenapa Tuhanmu tunduk sama iblis loh? Jadi tiada Apa Tuhanmu data. ini mati untuk nebus ke iblis? Jadi tiada data. Apa Tuhanmu mati untuk nebus ke iblis? Tidak, akui dulu. Ada data 3 hari puasa atau tidak? Kalau tiada, kata tiada, kita Puasa boleh pergi ke Esther. tajuk lain. Ya, mana Kan itu datanya? Bunda Nora, tunjukkan dulu. Akui dulu data itu ada atau Sebentar, tidak. sebentar. Iya, the truth Udah. dulu, mute dulu. Ada datanya. Assalamualaikum Ada Bang memang. Adriansa. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Esther Assalamualaikum, memang ada. teman-teman. Sebelum hari raya Ada di Purim tuh. Alkitab ayat mana? Panora. Iya, Bunda Edel. Iya, Jadi iya, Yang iya. dia tanya apaan sih? Esther 416 ya. Datanya Esther 416. Itu puasa Bang Esther. Ardi, napasnya terlalu dekat ke mic. Kedengeran. Oke. Panora. Itu dilakukan kan sebelum raya ini, hari raya Esther Purim. 416. Iya, Esther 416 Kak Nora. Datanya di situ. Iya, terus kau buka terus. Puasa Esther dilakukan sedikit aja ya, biar dia jelas, nanti tema lain aja. Terus dengarkan. Puasa Esther dilakukan selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Kemudian ada puasa muda dan puasa Yesus yang masuk dalam kategori puasa mutlak. Nah, kau ini belum pernah puasa Mana 3 hari 3 ayatnya? malam. Allahu Akbar. Esther Ayatnya 4:16. dan Esther 4:16. apa tujuannya? Jadi Esther 416. tujuan. Nah, Tadi kau minta data, Kucul, udah ditunjuk Silakan. data. Bang Dari Adriansa. tujuan. Itu datanya tuh. Sekarang saya minta kau jawab. Tuhanmu itu iblis berkuasa atas Tuhanmu ya. Karena di situ Tidak. tertulis bahwa tidak. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah ya untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Jediar. Ya, apa tujuannya? Hari keempat Apa naik lagi. tujuannya? itu tujuannya lah. Kita nggak ada yang Kok pakai tanya tujuannya, tujuannya? nggak ada. Tadi katanya tanya datanya mana? Lah ini datanya bukan tanya Iya. tujuan kan tadi? Tadi kan Kamu bukan tanya puasa tujuan. Esther, Tadi kamu puasa kan nggak tanya Esther, tujuan. Kamu sebut Host, nama Esther. ini Tadi kan Esther nggak tanya puasa tujuan. itu apa? Loh. Dan bila kamu puasa Esther, apa Tadi kan nggak tanya tujuan? tujuan Adakah tadi. tujuan Kamu Diam sama Tadi kan nggak tanya dengan Esther? tujuan. Hei, dengerin. Tadi kan nggak tanya tujuan. Itu yang saya mau. Tadi nggak tanya iya. tujuan. Enggak, Itu pertanyaannya yang saya tadi mau bukan tarik. tujuan. Enggak bisa. Nggak bisa. Pertanyaannya,
Pertanyaannya bukan tujuan, tapi ada nggak datanya? Data, Itu tadi. iya. Selesai, bukan tujuan. Terus, saya kan cerita, saya dulu oten, saya puasa 3 hari 3 malam bersama pendeta saya, tidur di gereja, 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum di gereja itu, mengerti kau? Itu kan saya cerita dulu. Nyompel kau. Itu pertanyaan. Udah kita jawab ya. Pokoknya intinya selesai. tadi dalilnya ada di Ester 4:16. Pertanyaan dia bukan apa tujuannya, bukan, tapi mana datanya? Ini datanya. Ya, Selesai. udah selesai. Nah, saya masuk sedikit ya sebelum teman-teman yang lain ya. Di dalam Lanjut, Bunda. Ibrani ya, yang berkuasa atas maut itu adalah iblis. Yesus harus tunduk, harus mati. Berarti dia tunduk di bawah kuasa iblis. Ingat, kronologi terjadinya dosa waris adalah bermula dari iblis. Iblis menggoda Hawa. Ya, jadi di kategori yang diserupakan dengan ular. Kemudian Hawa menggoda Adam. Termakanlah buah itu ya. Nah, ketika terjadinya karya keselamatan ini dimulai dengan godaan iblis kepada Yudas. Yang menggoda Yudas itu sehingga dia berkhianat untuk membunuh Yesus itu iblis. Nah, dari iblis, oleh iblis, Yesus mati untuk, silakan jawab. Yesus mati untuk nebus kemana Yesus ini? Truth. Nebus kemana dosa-dosamu ini? Yesus nebus kemana dosa-dosamu? Ayo. Merajuk dia. Mau Bang jawab Ardi tuh? udah jadi moderator kan, biar saya mau ada sedikit kerjaan sedikit aja. Jadi Udah. moderator kan Bang Ardi? Iya, Bunda. Udah kan? Oh, oke. Sudah, Bunda. Saya jawab. Baik. Baik, Bunda. Nah, Baik. silakan jawab. Yesus Baik. menebus kemana? Karena Baik, awal Bunda mula Nora. dosa waris ini seperti awal mula dosa waris ini berawal dari godaan iblis kepada Adam. Kemudian Yudas digoda oleh iblis untuk adakan supaya Yesus mati kan, pengkhianatannya. Nah, Yesus ini mati nebus kemana? Di Ibrani 2:14 ya, iblis berkuasa atas maut. Artinya Yesus tunduk kepada iblis, harus mati. Yang menguasai kematian adalah iblis. Jadi, guru sudah open mic belum? Jadi, Yesus itu mati terkutuk di tiang salib itu nebus kemana? Silakan. Kenapa kau tuli kalau dikasih udah. pertanyaan, Trut? Udah naik ke langit kayaknya. Trut, ayo jawab. Yesus nebus kalian itu dosa kalian kemana? Karena yang menguasai maut itu iblis loh. Udah pingsan, Bunda. Udah pingsan. Malu dia jawab ya. Ambulan di Jadi bawah, tolong Yesus- disiapkan teman-teman. Jadi Yesus itu nebus kalian ke iblis. Jadi inilah ajaran Kristen itu ya bersumber dari ajaran iblis. Betul itu judulnya. Iblis. Karena awal permulaan iman Kristen itu dari kematian Yesus. Yesus terangkat, kemudian datang si Paulus dengan ajaran barunya. Bahwa Yesus mempersembahkan darahnya sendiri. Coba baca di Ibrani ya. Ibrani 9. Yesus mempersembahkan darahnya sendiri sebagai persembahan tak bercacat. Mempersembahkan darahnya sendiri loh. Ini pengajaran si Paulus. Ya. Jadi Tuhannya Oten itu tunduk di bawah kuasa maut, yaitu dikuasai oleh iblis. Jadi Yesus mati, nebusnya ke iblis. Dia malu jawab. Gitu ya. Bunda Edel, izin ya Bunda Edel. Bunda Edel, Silakan, Iya, Kak. silakan. ya boleh izin ya, kita naikkan Iya. apa? Ya oke. Ya Kak, makasih Kak. Kenapa dia puasa bicara ya? Kita puasa menahan. Sekarang saya buka mic dia. Dia puasa. Ya, sekarang Lagi udah nelpon CP buka. dia. Lagi nelpon CP mungkin. Silakan. Yesus nebus kemana itu? Kalian ditebus dosa-dosanya kemana tuh? Silakan. Maksud kamu Dia lagi- maksud kamu Yesus menebus dosa kepada iblis? Ya, yang memprakarsai dosa waris itu kan iblis. Sementara Yesus mati di tiang salib secara terkutuk itu menebus dosa waris kalian tuh.
Dosa itu berasal dari iblis. Iblis yang Yang membuat dosa. menguasai maut itu adalah iblis. Yang menguasai maut, menguasai kematian itu adalah iblis. Yesus Upah mengatakan dia dosa adalah mengalahkan maut. maut. Upah dosa di dalam Bibelmu, upah dosa adalah maut. Ya. Iblis berkuasa atas maut. Ya. Jadi dia yang berkuasa atas segalanya itu. Yesus harus mati tunduk kepada iblis, tunduk kepada iblis yang menguasai maut ini. Tapi Yesus Jadi Yesus mengalahkan mati maut itu itu. nebus kau ke iblis. Loh, kok mengalahkan? Malah dia yang mati kok. Andaikan dia Dia selamat, dia tidak mengalahkan. Dia Betul, tidak tapi mengalahkan. selepas Coba dia mana data bangkit, kalau Selepas dia bangkit, Ya. dia tapi mengalahkan kan sudah maut. mati. Dia kan dia Dan sudah dia- mati. Dibangkitkan, Yesus mengatakan dibangkitkan. dia memegang kunci kebangkitan. kerajaan maut. Mulai dia. Nah, di Ada sini di ayatnya. Ibrani, iblis yang berkuasa. Iblis terus di sini iblis yang berkuasa atas maut, kamu buang. Ya, lepas Yesus bangkit dari kubur, dia mengalahkan maut ini dan artinya, dialah yang memegang tapi kan dia kunci mati. kerajaan maut. Tapi kan dia mati. Jadi dia iblis mati. sudah dikalahkan. Mana Yesus dikalahkan? yang memegang Allah. kunci kerajaan Kan maut. dia mati. Baca Kan dia dalam mati di sini. kitab Ah, Wahyu. bentar. Betul dia mati, Yesus tapi menebus- bila dia bangkit, sebentar. dia mengalahkan maut dan sekarang kunci kerajaan maut dipegang oleh Yesus. Aduh, kok Jadi ngomong- bukan Unmute iblis dulu dong. lagi. Kok ngomong terus dia sih? Nah, Yesus ini kan menebus dosa kalian nih, oten-oten nih, pemakan babi. Yesus nebus kemana? Silakan, nebus kemana ini Yesus? Menebus. Kan dia Tuhan ini. Dia harus nebus kemana nih sehingga dia harus tunduk dan takluk kepada maut, harus mati. Nebusnya kemana? Karena iblis yang menguasai maut. Nebusnya kemana nih Yesus? Tidak ada kemana-kemana. Loh, terus ngapain dia harus mati kalau kalian tidak ditebus? Kan ditebus dosamu itu. Dia menebus Kristus mati dan menebus manusia berdosa, bukan menebus Iya, dosa. nebus Yang kemana? betul ialah Nebus dia kemana? menebus manusia berdosa Ditebus supaya itu manusia begini. berdosa Iya, mempunyai ditebus kemana pengharapan itu? hidup Yesus kekal. menebus kalian kemana? Yesus menebus kalian kemana? Siapa yang penguasa dosa? Dosa adalah maut. Iblis penguasa maut. Kalian ditebus dosa-dosanya ini kemana? Siapa kata lagi isi iblis penguasa maut? Yesus yang Lah memegang di sini kunci di Ibrani. kerajaan maut. Di Ibrani iblis penguasa Ya, maut. Coba. saya sudah jawab. Selepas Yesus bangkit dari kubur, dia telah mengalahkan maut. Bila Iya, bangkit, itu mengalahkan persoalan maut. kedua. Itu persoalan selanjutnya. Persoalan awalnya, Yesus mati terkutuk itu menebus kalian kepada iblis. Karena iblis yang menguasai maut, sehingga Tuhanmu itu harus tunduk kepada iblis, harus mati. Salah, Nggak salah. boleh nggak mati Bukan, diceritakan bukan ya, harus menebus mati. manusia kepada iblis. Terus Salah. kenapa? Itu Loh, terus itu Galatia betul ilmu 13, begitu. Galatia 13. Lah, Yesus itu terkutuk karena menebus kalian. Itu salah betul ilmu ibu tuh. Loh, kok salah betul, salah Ah, betul. Gini, Yesus, di dalam Bibelmu, biar saya betulkan, di dalam biar saya Bibelmu, betulkan. saya tanya kamu. Yesus mati untuk menebus kalian kan? Menebus dosa-dosa waris kalian kan? Iya. Menebus manusia berdosa, bukan menebus dosa. Menebus kemana? Yesus menebus kemana? Dia Tuhan kok nebus kemana dia? Bukan menebus Nebus kemana? kemana, Kekuasaan- bukan kekuasaan- menebus loh. kemana, menebus supaya. Iya, Itu yang betul. kenapa dia nebus? Dia penguasa loh. Dia penguasa yang paling tertinggi itu Tuhan. Terus dia nebus kemana ini? Ke Tuhan yang lain? Ke iblis atau kemana? Yesus lah Tuhan. Nebus kemana sendiri dia? mengaku.
Yesus mengaku dia Tuhan. Iya, nebus kemana? Kalau dia Tuhan, Bukan nebus kemana kemana. dia? Nebus ke Tuhan yang lain, Bukan kemana. ke iblis. Supaya. Bukan kemana. Betulkan pemahaman Supaya itu. apa? Supaya manusia Supaya mempunyai apa? pengharapan hidup kekal. Itu yang betul. Kan Tuhan bisa mengampuni dosa. Kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Tetapi karena Yesus tunduk kepada iblis, Tuhanmu tunduk kepada iblis, karena yang menguasai maut itu adalah iblis, upah dosa adalah maut, yang menguasai maut itu adalah iblis, maka Tuhanmu itu harus tunduk kepada iblis. Jadi Yesus itu mati untuk menebus kalian kepada iblis. Kalau tidak ditebus, Salah. iblis yang berkuasa atas kalian. Aduh, Kalau tidak lucu lah, ditebus, salah. maka kalian dikuasai iblis lah. Teruskan. Di sini tertulis Itu kok data-data. Teruskan dengan Kuasa cerita dosa itu adalah Aduh. Nah, inilah kau mengingkari data-data di Bible. Yang betul. Nah, jadi yang Yesus, betulnya saya tanya, ada. Yesus menebus kalian kemana? Yesus Aduh. kemana? Adakah Yesus menebus dosa Yesus kalian. Orang menebus itu kan manusia, ditebus kemana? Ditebus. bukan Ditebus kemana kalian? supaya Bu, supaya Ya, lah. ditebus supaya apa? Supaya apa? Mana Kalian ada ditebus kemana? apa? Ditebus apa? Menebus Ini, itu artinya mana- dibebaskan. Kalian itu dibebaskan. Yesus harus mati terkutuk. Ya, kenapa Yesus harus mati terkutuk? Karena yang menguasai maut itu adalah iblis. Jadi Yesus itu Patutlah mati ramai orang terkutuk murtad, yang sebab menyerahkan ajaran dirinya ibu ini kepada iblis. salah-salah. Lah, Mana ada orang murtad ramai, sumber dosa waris. ngarang aja lu. Sumber Iya. Ngarang aja, dosa mana waris ada dari orang mana? Ayo. murtad. Mana ada orang pernah. murtad ramai itu, mana datanya? Mana datanya? Ramai, Mana? Datanya ramai. Sumber Mana datanya? Bang Ardiansa, sebentar Bang, aku belum Mana selesai. datanya? Sumber dosa waris itu dari mana? Sumber dosa waris dari mana? Sumber dosa waris dari mana? Dari godaan iblis toh? Oke? Sumber Dosa dosa tidak ada waris itu sumber. dari iblis. Mana ada sumber? Dan Salah. mana- terus kenapa Mana bisa ada Adam sumber? memakan buah itu? Kenapa Adam memakan? Silakan Gurunda. Udah hadir Gurunda. Mana ada sumber Silakan kalau mau dosa? masuk. Loh, dosa waris itu bersumber dari godaan iblis, menggoda Adam, menggoda Biar sama Hawa, kemudian Gurunda Hawa aja. menggoda Adam. Salah. Di situ Udah. sumbernya ya. Salah. Silakan, Alkitab tidak Bang mengajarkan Daeng. begitu. Loh, terus Alkitab tidak akibat mengajarkan kesalahan begitu. seorang di dalam Roma Roma 12:9, Gurunda akibat Assalamualaikum kesalahan semua. seorang maka semua jatuh Masya ke dalam dosa. Allah. Gimana Ya, Gurunda kabarnya? betul. Sehat seperti biasa. Alhamdulillah. Iya. Lanjut Gurunda. Ada apa ini? Silakan Daeng kalau mau Apa? masuk. Akibat kesalahan seorang maka semua jatuh ke dalam dosa. Semua orang berdosa. Jadi sumber dosa waris itu dari iblis yang menggoda Adam. Kemudian Yudas digoda pula oleh iblis. Tuhan menebus ke iblis tentunya karena dari iblis oleh iblis untuk iblis. Jadi ajaranmu itu iblis Kristen. Silakan. Lah, itu fakta kok data di Bible. Silakan Daeng. Silakan percaya saja apa yang Ibu percaya. Kristen tidak percaya begitu. Lalu dosa Mana apa Pak? mungkin. Yang ditebus Yesus itu dengan cara terkutuk, dosa siapa? Kok Yesus bisa dikutuk, disalib? Kok bisa? Menebus dosa asal, Dosa asal maksudnya dosanya Adam gitu. bukan dosa Adam. Tapi Dosa asal. dosa asal maksudnya apa? Bila Adam jatuh ke dalam dosa, Iya, terus maka dosa telah masuk ke dalam dunia ini. Kata Maka siapa? semua manusia mempunyai dengar dulu. ya saya tanya, nggak usah bernarasi Alkitab panjang. yang mengatakan Di mana? bila Adam jatuh ke dalam dosa, maka dosa telah masuk ke dalam dunia ini. Oh, itu kata Paulus maka itu, semua Pak. manusia Itu kata Paulus. Roma 5 kan? Paulus atau mau percaya Zuma? Nah, tidak masalahnya Anda bawa-bawa kita. Banding saja moral Paulus dengan moral Zuma. Iya. Saya mau percaya Paulus atau percaya Kita Zuma? nggak lihat dari moralnya, kita lihat dari ajarannya. Apa saja ilmu kamu dibanding dengan Paulus? Nah, berarti Paulus versus Tuhan. Berarti Tuhan mengatakan Adam dan keturunannya diberkati. Paulus mengatakan Adam dan keturunannya berdosa. Ya mana yang hebat, Tuhan atau Paulus? Gitu aja kok repot. Ayo. Alkitab mengatakan Adam jatuh ke dalam dosa. Itu kata Paulus. Tapi Tuhannya mengatakan Bukan Paulus Adam. saja katakan, Siapa? murid-murid Yesus juga Oh, mengatakan. iya, siapa murid Yesus yang Iya. mengatakan itu? Siapa?
Di mana dia mengatakan Musa bahwa Adam mengatakan mewariskan dosa kepada dunia? Mana dalilnya? Mana? kamu mengatakan tadi Paulus mengatakan Iya memang Paulus. Adam karena jatuh ke dalam dosa. Jadi karena saya memang mengatakan Paulus yang Musa ngajarkan juga itu. mengatakan Nggak Paulus ada. Musa Itu mengatakan fitnah. Adam jatuh ke dalam dosa. Itu fitnah, Pak. Nggak ada Musa mengatakan itu. Musa mengatakan di dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan diciptakanlah oleh Allah. Mereka semua diberkati oleh Allah. Mereka semua diberkati, bukan malah dosa. Yang mengajarkan dosa itu Paulus, pendiri agama Kristen. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Adam, dan oleh dosa kita juga menjadi maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ajaran kulu-kulu. Memang benar kan? Nah, Memang terus, benar kan? Oke, terus apakah juga itu sapi itu, kambing itu juga makan buah pengetahuan? Kenapa mereka juga bisa mati? Kenapa? Ada juga ayam yang makan buah pengetahuan di Eden. Ajaran aneh. Kenapa sapi bisa mati juga, Pak? Makan buah pengetahuan Dosa juga sudah dia. masuk ke dalam dunia, maka semua sudah dunia Oke. sudah berdosa. Oke, setelah datang Yesus menebus dosa itu, apakah orang tidak mati lagi? Orang yang percaya kepada Yesus Tidak mati. tidak akan mati nenek walaupun Mugi sudah Iper. mati. Jadi yang mati Yesus kemarin, yang mati kemarin Yesus kena yang COVID itu siapa? mengatakan begitu, akulah kebangkitan dan hidup. teori. Siapa saja yang percaya kepadaku tidak akan mati walaupun sudah mati. Buktinya Baca ayat Kristen yang berikut. pada bermatian. Kalau Kristen tidak ada, mempunyai kehidupan. dengar Akan dulu, mati dengar. jasmani. Akan mati jasmani. Jasmani. Ya sama seperti Adam juga. Adam juga tak mati, jasmaninya yang mati, rohnya hidup. Ajaran kulu-kulu. Sekarang permasalahannya, dari mana Anda mendapatkan teori, ajaran doktrin kayak begitu? Dari mana? Siapa ngajarin? Ya setan yang ngajarin. Tuhan tak pernah mengajarkan kayak begitu. Tuhan mengatakan, sebab itu kemudian Aku menciptakan laki perempuan dan aku memberkati mereka. Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Iblis malah mengutuk Adam dan keturunannya. Ini ajaran apa yang kayak gini-gini? Tuhan mengatakan lain, mereka juga mengatakan lain. Kenapa Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa orang Kristen kemudian mengimani Adam mewariskan dosa? Siapa yang mau? Atas keinginan siapa? Paulus. Itulah Tuhan kalian, Paulus. Pendiri agama kalian itu Paulus. Paulus itu Tuhan bagi kalian. Iya, Tuhan mengatakan begini. Tuhan mengatakan, Paulus jangan sendiri kau tidak pernah. Paulus sendiri tidak mengaku dia Tuhan. Dia mengatakan, oh salah, Anda Paulus mengaku Tuhan. Mau lihat datanya? Mau lihat Mau. datanya? Iya, mau. Tunjukkan. Baik. Ketika orang-orang Yunani tunggu, mau saya mengangkat tunjukkan. Paulus dan Saya tunjukkan Barnabas sebagai dewa Saya Zeus dan tunjukkan. dewa itu, Saya Paulus tunjukkan. Paulus mengaku marah Tuhan mereka, dalam 1 jangan. Korintus 4 nomor 15. Paulus mengaku Tuhan di sana. Kamu lari kemana lagi? Paulus mengaku Tuhan. Nah, kita lihat ya. Ketika Yesus, sabar dulu. Yesus mengatakan begini. Jangan kau menyebut siapapun pun Bapa di muka bumi ini, sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu yang ada di surga. Itu kata Yesus. Nah sekarang Paulus justru mengaku Bapa di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa, sebab hanya ada satu Bapakmu. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi Bapakmu. Akulah menjadi Tuhan dalam Bapa, dalam Yesus. Tuh, Paulus tak mengaku paham Tuhan. ayat Alkitab kan? Oh Tak paham tidak, ayat Alkitab bukan kan? tidak paham, bukan saya tidak paham. Syok tahu kan? Oh, siapa bilang? Itu Bapak dalil. Dide. Bapak Paulus Didi. mengatakan dia adalah Bapak Dide. Oke. Baca Amsal, baca Amsal 3. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Bapak di situ juga Bapak Didi.
Bapak didik. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberikan pendidikan kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah yang mendidik kepada anak yang disayangi. Bapak itu memang pendidik. Amsal 3, 11, 12, Bapak itu pendidik. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14 nomor 15, akulah yang menjadi pendidik sebagai Bapak di dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan memang yang mengajarkan Anda tidak bersunat adalah Paulus, yang mengajarkan Anda kemudian ibadah minggu Paulus, yang mengajarkan Anda makan babi Paulus, yang mengajarkan Anda menyembah Yesus Paulus. Semua Paulus, itulah Tuhan kamu. Paulus itu bapakmu. Ayo, mau bantah apa lagi? Tak paham Alkitab kan? Tak paham, aku lagi tak paham. Bukan Paulus mengatakan aku adalah Bapa Surgawi, yang kata begitu adalah Yesus. Pandai-pandaian Bapa Surgawi. Pandai-pandaian Bapa Surgawi. Apa pula Bapa Surgawi? Justru di situ dikatakan, jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi. Kan? Jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi. Jangan kau menyebut Bapa. Sedangkan Paulus mengaku Bapa. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi Bapa. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kata Yesus. Datang Paulus, akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Menjadi Tuhan dia. Makanya sekarang yang dikatakan Tuhan itu yang diikuti perintahnya. Nah, sekarang atas perintah siapa Anda menyembah Yesus? Atas perintah siapa dan atas ajaran siapa kemudian Anda mengatakan dosa telah diwariskan kepada dunia? Ayo. Paulus kan? Pauluslah pendiri Kristen. KPR 11 nomor 26. Pertama kali disebut Kristen adalah murid Yesus di Antioquia. Diajarkan oleh Nabi Saulus di Antioquia. Maka dibentuklah agama Kristen. Penyembah manusia Yudas. Syok tahu Alkitab kan? Syok tahu. Bapak didik dengan Bapak Surgawi pun tidak tahu beza. Bapak didik itu Pendeta lagi saya dinas sendiri bawah. memanggil dia adalah Bapak didik. Dengarkan saya. Paulus adalah Bapak didik Zuma, bukan Bapak Bapak juga yang di surga juga itu Bapak didik. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi didikan. Tuhan Bapa memberikan didikan kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah yang mendidik anak yang disayangi. Bapak di surga adalah pendidik, Bapak di dunia Paulus juga pendidik, sama-sama ngaku pendidik. Yang mana yang kamu tuhankan? Paulus. Apa buktinya kamu menuhankan Paulus? Paulus mengajarkan sembahlah Yesus. Bapak yang di surga mengajarkan sembahlah aku saja, jangan ada yang lain. Bapak yang di bumi mengajarkan sembahlah Yesus. Kristen mengikuti yang mana? Bapak yang di surga apa Bapak yang di bumi? Bapak yang di bumi. Bapak mengatakan, Bapak di surga mengatakan, sunatkanlah dirimu. Barang siapa Bapak yang di langit, yang di surga mengatakan, sunatkanlah nonotmu. Barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya akan dibunuh. Itu Bapak yang di surga. Bapak yang di bumi berkata, jangan kau menyunatkan dirimu. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Kristen mengikuti Bapak yang mana? Bapak yang di bumi. Bapak yang di surga mengatakan, ibadahlah hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Barang siapa yang menodai hari Sabat, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Tapi Bapak yang di bumi mengatakan apa? Sabat itu sudah batal dengan matinya Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Kristen mengikuti Bapak yang mana? Bapak yang di bumi. Ayo. Bapak yang di surga mengatakan, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Bapak yang di bumi mengatakan apa?
Tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal bagiku. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh atas apapun. Lalu kemudian kalian Kristen mengikuti bapak yang mana? Bapak yang di surga haram makan babi, bapak yang di bumi boleh makan babi. Kamu ikuti siapa? Makan babi, ajaran bapak yang di bumi. Nah, makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Bapak yang di bumi itu Paulus, pendiri agamamu. Begitu. Oke, mari kita uji. Jangan di mute. Mari kita uji. Bapak yang ada di langit, di surga mengatas. Jangan di mute. Oke. Dengarkan. Sudah. Bapak yang sabar dulu. Satu materi aja. Kita kerucutkan supaya kita paham, supaya yang lain bisa paham. Bapak yang ada di surga mengatakan, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Bapak yang ada di bumi mengatakan, tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal bagiku. Makanlah babi. Nah, mana kamu ikuti? Bapak yang di surga atau bapak yang di bumi? Jawab. Bapak yang di surga itu, yang larangan makan babi itu hanyalah untuk bangsa Yahudi. Sebab bangsa Yahudi mau disisihkan, mau diasingkan daripada bangsa-bangsa di sekitarnya dengan banyak larangan. Bukan saja babi itu kelas keempat tuh. Di atas tuh ada unta, ada udang, ada sotong, ketang. Perintah itu untuk bangsa Yahudi supaya jangan dulu, saya belum habis. Saya cuma bilang jangan kepanasan, jangan keluarkan babinya dulu. Perintah larangan makanan itu hanya untuk bangsa Bani Yahudi, Israel. sebab bangsa Yahudi ini perlu jadi kudus di kalangan bangsa-bangsa kafir yang tiada apa-apa larangan. Itu adalah untuk bangsa Yahudi sahaja. Baik. Tetapi untuk bangsa-bangsa lain larangan itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi ya. Dan ada ayat-ayat dalam Alkitab sendiri. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut, bukan itu yang menjijikan. Dan Petrus sendiri nampak satu bayangan di mana segala binatang-binatang haram datang. Jadi larangan itu hanya khusus untuk bangsa Yahudi. Jadi berbalik kepada Paulus tidak pernah dia mengakui dia adalah bapa syurgawi. Itu adalah bapa didik. Abraham juga diakui sebagai bapa. Iblis juga diakui sebagai bapa. Jadi belajar bezakan bapa-bapa itu. Bapa syurgawi itu jangan disamakan dengan bapa iblis, bapa segala bangsa, bapa didik. Jadi pelajari itu. Paulus ketika mau dijadikan Tuhan, dia sangat marah. Remnya belum gerunda. Penyembah manusia bergantian. Diam dulu kau. Baik. Sekarang begini, kalau kau katakan hukum makan babi itu hanya untuk Bani Israel, kalau perpuluhan untuk siapa? Jawab. Perpuluhan untuk siapa? Perpuluhan itu tidak ada masalah. Giliran babi, haramnya babi untuk Bani Israel. Kalau perpuluhan untuk siapa? Untuk kaum Lewi. Terus Kristen kaum Lewi. Lewi itu adalah yang mau dengar? Kristen itu kaum Lewi. Lewi itulah yang apa tugas Lewi? Apa tugas Lewi? Apa hubungannya yang saya tanya? Katanya pakar Alkitab. Apa tugas Lewi? Saya tanya dulu. Saya tanya, suku Lewi itu apa? Suku Lewi itu apa? Bani Yakub. Ya kan? Nah, sekarang apa hubungannya perpuluhan dengan Kristen? Jawab saya. Kan hukum haramnya babi untuk Yahudi. Tapi kenapa perpuluhan itu? Nah, saya jawab. Ya, silakan. Perpuluhan itu dalam perjanjian lama diberikan kepada siapa? Lewi. Kaum Lewi. Ketika Yosua memasuki Kanaan, ada 12 suku Israel. Tanah itu dibagikan kepada
semua suku. Hanya Lewi saja yang tidak mendapat bahagian mereka. Ya, Dan makanya tugas perpuluhan mereka dikasih ke Lewi. adalah Sekarang saya menjadi tanya, pelayan. apa Dengar, hubungannya? belum habis. Belum habis. Jangan takut. Jangan hukum takut. Taurat, udah saya udah hafal itu, udah hafal. Kamu belum lahir, kakekmu saya Saya ngajarin. tahu kamu tiada ilmu itu. Kamu belum lahir, kakekmu saya Saya ngajarin. tahu kamu tiada ilmu. Kakekmu saya ngajarin, kau belum Biar lahir saya pada saat ajar. itu. Jadi gini. Hukum Kamu tiada Taurat, ilmu tuh. hukum Taurat itu Habis saya belajar. cakupannya diantaranya adalah makan babi. Oke, makan Bayar. babi katamu untuk Bani Israel saja. Oke, karena itu adalah perjanjian lama. Oke. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai perpuluhan Pengecut itu hanya ni tak- untuk Bani. Kamu diam dulu, Oleh gantian pengecut. kita penyembah Yudas. Habis jawab gantian. itu Enggak, itu sudah di luar Tuhan. kepala, sudah ditumit, ku bikin itu kalau dalil itu. Sekarang Hanya saya menjawab. perpuluhan itu untuk kau Lewi. tidak- Kenapa dia diperuntukkan untuk Lewi? Karena dia mengurus umat. Oke, yang 11 suku itu mereka yang berbisnis, mencari usaha. Nah, hasil dari usaha mereka 10% diserahkan ke Lewi karena Lewi lah yang menjaga rumah ibadah. Dia konsentrasi untuk umat. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa hubungannya perpuluhan dengan Kristen? Jawab, silakan. Sebab pendeta-pendeta Kristian melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh Lewi. Menjadi pelayan-pelayan di gereja. Menggembala umat. Itu kesamaannya. Kasihan, dasar agama politik, agama bisnis. Kamu katakan, Sudah jawab. dengar, Perpuluhan dengar. kepada Lewi, kesamaannya perpuluhan kepada... Kamu ngerti Lewi enggak sih? Kamu ngerti Lewi enggak? Lewi itu Bani Yakub. Dia yang berhak mendapatkan perpuluhan. Itu Bani Yakub. Kenapa Kristen pendeta-pendetanya yang bukan Bani Yakub mendapatkan perpuluhan? Bukankah perpuluhan itu berasal dari Taurat? Bukankah perpuluhan itu seperti dengan haramnya babi? Haramnya babi hanya untuk Bani Israel. Berarti perpuluhan juga hanya untuk Bani Israel, yaitu untuk suku Lewi. Terus apa hubungannya? Babi dihalalkan, terus perpuluhan kenapa masih dipakai? Mana ada kesamaan perpuluhan dengan makan babi Zuma? Kau ni merepeklah Zuma. Sekarang saya tanya samamu. Makan Hukum haramnya babi itu, untuk Bani Israel. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Bani Israel katamu. Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan. Lewi gembala-gembala. Jadi Lewi pada ini ketika yang punya hak. pendeta-pendeta menjalankan tugas Lewi. Kemudian untuk mendapatkan perpuluhan. Perpuluhan yang diterima oleh Lewi itu adalah persembahan dari ke-11 suku untuk mereka. Nah, apa hubungannya dengan pendeta dengan perpuluhan ini? Coba, mana dalilnya perpuluhan untuk pendeta? Tunjukkan. Mana dalilnya? Hei. Gembala-gembala pendeta-pendeta menjalankan tugas Lewi. Tugas-tugas yang dilakukan oleh Lewi. Lewi itu menggembala jemaat. Lewi menjalankan tugas itu untuk melanjutkan hukum. Oke, saya tanya. Itu kesamaannya Lewi ini menjalankan hukum-hukum yang dijalankan oleh Nabi Musa. Pendeta? Mana ilmu kau ni Zuma? Aduh, parah. Mana kau dapat ilmu? Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Dalilnya jelas. Nah, sekarang mana tunjukkan dalilnya bahwa perpuluhan itu untuk pendeta. Mana dalilnya? Silakan. Ya, perpuluhan untuk pendeta. Mana dalilnya? Untuk gereja. Mana dalilnya? Dalilnya dari Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jadi pendeta-pendeta adalah pelayan-pelayan Tuhan. Itu dalilnya. Perpuluhan untuk pendeta. Mana dalilnya? Mana? Mana dalilnya? Tugas Lewi adalah tugas pendeta. Itu kesamaan tugas Zuma. Kamu ngerti Lewi enggak? Kamu ngerti Lewi? Lewi itu apa? Lewi itu apa? Penyembah Yudas, Lewi itu apa? Jawab.
Lewi Jangan adalah mute Pak. Ini Lewi adalah host nih curang lah, nih host ya, curang. karena kau Pak, nih. bicara seperti Mu- kambing, tidak terarah. Saya Apa yang bicara- ditanya, jawabnya Saya apa? bicara kau potong-potong, Saya kau tidak kena tanya, mute. penyembah Yudas yang saya tanya, mana dalilnya? Bila masa Perpuluhan Kristia untuk menyembah pendeta. Yudas Zuma? Wih Ya, yang Zuma, mati bila terkutuk masa siapa? Kristia menyembah Yudas? Yang mati terkutuk siapa? Kau ini, Yang mati terkutuk siapa? tiada yang mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13 itu apa? Sapi yang mati di atas tiang. Yesus mengambil kutuk Ya, makanya dia atas terkutuk. dirinya, bukan mati terkutuk. Loh. Baca Lain. coba baca coba dalilnya, baca. Galatia 3 nomor 13 Yesus baca. mengambil kutuk atas dirinya. Baca dalilnya. Ya, Baca dalilnya. Ada dalilnya. Baca. Bukan Yesus mati Galatia 3. terkutuk, Zuma. Baca. Yesus Baca manusia dalilnya. suci, Zuma. Baca dalilnya. Yesus suci, tidak Baca berdosa. dalilnya. Baca dalilnya. Dia mengambil kutuk. Baca Kau yang dalilnya. tak baca Alkitab dengan betul, kau Baca, pakai coba. comot saja. Coba kamu baca. Coba kamu baca Ah. Galatia 3 nomor 13 coba. Baca. Bacalah. Baca. Kamu yang Saya baca. tidak ada di sini. Kamu yang Baca baca. di sini. Kamu yang baca. Ah. Kamu yang baca. Ayat itu saja yang kau tahu. Ayat-ayat lain kau tidak tahu. Banyak Dia dalilnya. malu. Banyak dalilnya. Coba kau baca. Coba kau baca. Bacakan. Lah baca Ada lah. ayatnya. Kamu yang baca, kamu. Ada ayatnya dia Baca, mengambil kutuk. baca Karena dalilnya. kita dia menjadi Baca terkutuk. Galatia 3 nomor Karena 13. kita manusia berdosa, dia menjadi terkutuk. Siapa Bukan yang menjadi Yesus terkutuk? itu Siapa yang Yesus menjadi terkutuk? Yesus. Kamu udah jawab. Hore. Iya. Tapi bukan karena dosa dia. Lah, EGP, Dia tak- mengambil. Iya. Ah. Kamu sudah Ah. mengatakan Yesus mati terkutuk, betul? Ya, dia menjadi terkutuk karena kita. Kau Nah. tidak habis baca itu. Nah, sekarang kau baca Galatia 3. Kau Kenapa tidak kamu baca nggak berani? penuh. Kenapa kamu nggak berani baca Karena Galatia kita 3? dia Kenapa kamu nggak berani karena baca Galatia manusia 3? berdosa dia menjadi terkutuk. Itu Ya, yang betul. Berarti yang terkutuk ini siapa? Jadi yang sembah Yudas ini macam mana kau dapat? Yang mati terkutuk ini Pemahaman siapa? begitu. Yang mati terkutuk ini siapa? Yang mati terkutuk karena kita adalah Yesus Kristus. Di mana dalilnya bahwa Tuhan membenarkan orang terkutuk, kutuknya diambil dan diserahkan kepada orang lain? Di mana dalilnya tuh? Ada dalam Kejadian 3 ayat 15. Oke, kita baca ya. Kita baca. Iya. Oke, Kejadian 3 nomor 15 sama sekali tidak berbicara mengenai kutuk. Oke, Iya. di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Hawa. Apa hubungannya dengan Yesus di sini? Apa hubungannya dengan Yesus? Ini Hawa ini. Ya, Ini berbicara mengenai Hawa. Apa hubungannya dengan Yesus ini? keturunan Hawa, keturunan perempuan. Ya, keturunan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan Engkau kepalamu itu dan siapa? engkau akan. Engkau itu siapa? Engkau itu siapa? Engkau di sini iblis. Ular, oke. Nah, sekarang keturunan ular dan keturunan Hawa akan bermusuhan. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Betul? Apa hubungannya dengan Yesus? Ya, keturunan perempuan itu, Iya, Hawa ini apa hubungannya dengan Yesus? sebab Yesus lahir daripada seorang perempuan. Berarti tanpa Yesus benih keturunannya Hawa. lelaki. Berarti Yesus keturunannya Hawa. Dari perempuan. Iya, berarti Yesus keturunannya Hawa. Keturunan dari perempuan. Berarti Hawa kan? Yalah, perempuan lah. Oke, Yang bagus. Oke. Anda sudah mengakui. Berarti Tuhanmu bersilsilah. Ya, dia ada silsilah. Sebagai Oke. manusia, dia ada silsilah. Oke. Sebagai manusia, dia ada silsilah. Oke. Kalau pencipta langit dan bumi Sebagai punya Tuhan silsilah tidak nggak? ada silsilah. Kalau pencipta langit dan bumi punya silsilah enggak? Tiada. Nah, Yesus punya silsilah enggak? Sebagai manusia, dia ada silsilah. Oke. Sama enggak dengan yang tadi, yang tidak punya silsilah dengan yang punya silsilah? Sama enggak? Yang tidak bersilsilah Tuhan. Yang bersilsilah ialah sisi kemanusiaan Yesus. Oke. Sekarang saya tanya, apakah sisi ketuhanan dan sisi kemanusiaan itu sama? Berbeza. Berbeda.
Yang mana yang Tuhanmu? Yang manusia atau yang bukan manusia? Yang Tuhan lah. Manusianya bukan? Manusia lah seperti kau. Oke. Yang mati di atas tiang salib Tuhan atau manusia? Tidak, selesaikan dulu yang Yudas tuh. Saya mau tahu Yudas dulu. Ini larinya ke Yudas. Jangan kau lari-lari topik. Penyembah Kena Yudas. dia. Ini larinya ke Yudas. Ini akan larinya ke Iya. Yudas. Ini larinya ke Yudas. Yang mati di atas tiang salib. Dengar. Kristen penyembah Yang mati di Yudas. atas tiang salib ini Oi. Tuhan atau manusia? Jawab. Kata Kristen menyembah Yudas. Ini Saya tahu akan itu. saya buktikan. Saya akan buktikan. Oke. Yang mati di atas saya tiang bagi salib masa. ini. Saya bagi masa 5 menit. Buktikan. Terlalu Saya bagi jauh. masa Kita 5 menit. tiktokan aja. Kau jangan sembunyi. Tidak, Kita saya mau. Tidak pakai TikTok. Enggak usah Tidak, kau jelaskan. lari. Enggak usah kau Jelaskan. nangis. Saya Nggak usah bagi kau masa nangis. 3 menit. Enggak Di usah mana kau Kristen nangis. menyembah Yudas? Tolong penyembah jelaskan. Penyembah Yudas, tidak usah kau Zuma, nangis. kau sudah buat Adi. pernyataan Kristen menyembah Yudas. Oh iya pasti. Laporkan saya ke penjara, ke polisi. Saya buktikan bahwa Kristen penyembah Yudas. Kristen tak perlu lapor. Itu kamu. Kristen Nangis tak kau perlu kan? lapor. Nangis kau Kristen kan? tak perlu mempertahankan. Sekarang kamu Saya diam. bagi 3 Sekarang menit. kamu diam. Coba Oke, 3 kau menit. jelaskan Oke. di mana Kristen kamu diam. menyembah Yudas. Di mute. Coba Udah, nggak usah. jelaskan itu. Di mute langsung aja. Di mute aja, nggak usah banyak Saya- cerita ini. Penjual kecap, penyembah Yudas ini nggak usah. Gini, dengarkan wahai kau penyembah Yudas, dengarkan. Tuhan tidak bersilsilah katamu. Penyembah Saya Yudas mau- diam dulu. Penyembah Yudas diam dulu. Kau katakan Jelaskan, tadi, jelaskan. penyembah Yudas diam. Kau katakan tadi bahwa Tuhan tidak bersilsilah. Yang mati di atas tiang salib bersilsilah. Oke, katamu ya kan? Yesus manusia bersilsilah. Tuhan tidak bersilsilah. Nah, yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Kamu katakan manusia. Kalau manusia yang mati di atas tiang salib, berarti dosa-dosamu kau tangguhkan kepada manusia lain. Di mana dalilnya manusia lain bisa menanggung dosa orang lain? Itu satu, itu PR kamu ya. Di mana dalilnya dosa manusia ditanggung oleh manusia lain? Karena yang mati di atas tiang salib ini adalah manusia, bukan Tuhan katamu. Tadi kamu sudah akui itu. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Galatia 3 nomor 13, jelas yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Bukan karena dosa-dosa Kristen, karena Tuhan tidak akan memberikan kemudian dosa orang Kristen ke orang lain untuk ditebus. Itu tak ada tuh dalilnya. Oke, kecuali Anda bisa menunjukkan dalil Tuhan melimpahkan dosa orang bersalah kepada orang yang benar. Mana dalilnya? Kita tunggu. Ketiga, di dalam kitabnya orang Yahudi berdasarkan Galatia 3 nomor 13, rujukannya ke dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa kata Tuhan di sana? Apabila ada orang yang dihukum mati oleh karena dosanya setara dengan hukuman mati, lalu orang itu kemudian dihukum mati, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman kemudian di atas tiang salib. Akan tetapi orang yang dikutuk oleh Tuhan, ya dikutuk oleh Tuhan nih, jangan kau biarkan mayatnya menajiskan tanah yang diberikan ke nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Ini dikatakan dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ya, jangan kau biarkan mayatnya kemudian untuk menyentuh tanah, karena dia adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya kepada saudara, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dihukum sepadan dengan hukuman mati, lalu dia adalah orang yang dikutuk? Apa sebabnya Tuhan mengutuk Yesus? Silakan jawab. Jawab. Saya belum nampak di mana dalilnya Kristen menyembah Yudas daripada penjelasan Zuma. Itu yang saya tunggu. Ini. Ya. Saya tak nampak. Ini. Seseorang Perkataan yang Yudas pun Zuma tak sebut. Seseorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia. Nah, sekarang pertanyaannya,
Dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sampai dia dihukum gantung sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa? Nanti saya akan tunjukkan dosanya Yudas. Silakan. Yesus tidak buat dosa. Dia manusia suci. Oke, dia manusia suci. Sedangkan yang digantung tadi adalah orang yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa dia? Yudas. Kenapa Yudas? Kita lihat. Ulangan 20. Kita lihat. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Padahal ini udah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, terkutuk orang yang di atas tiang salib, terkutuk orang yang makan suap. Saya tanya samamu sekarang, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Jawablah saya. Saya masih mengapa di Ulangan? Janganlah di mana? Kau hanya berdiam diri. Di mana? Saya tidak nampak Yudas di sana. Ini yang makan dalam suap Ulangan siapa? Tidak ada Yudas. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Coba ceritakan peristiwa Yudas disalib. Ulangan itu tidak ada mengait dengan Yudas. Itu terlalu jauh, itu pemikiran kamu. Sekarang pada saat proses Yesus hidup di tengah-tengah Bani Israel, di situ yang ada kitab perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Jawab. Tunjukkan proses penyalipan Yudas itu. Jawab saya dah. Ulangan itu tidak ada kaitan dengan Yudas. Saya tanya Ulangan sama itu tidak anda. ada kaitan dengan Yudas. Saya tanya anda. Pada bukan Yudas saja yang makan suap. Yesus hidup, kitab yang berlaku pada saat itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Mampus. Ulangan itu tiada kaitan dengan Yudas. Saya tanya saudara, pada saat Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel, kitab Ulangan ini yang berlaku atau kitab surah-surah Paulus in the gang? Jawab. Mampus. Ya, apa kaitan itu dengan Yudas? Saya tidak nampak. Sekarang yang berlaku. Coba jelaskan. Jawab dulu. Pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, kitab yang ada di tengah-tengah mereka itu perjanjian lama diantaranya Ulangan atau perjanjian baru diantaranya surat kepompong milik Paulus. Mana yang berlaku pada saat itu? Jawab. Udah mulai gemetaran betismu kan? Iya kan? Iya kan? Ya, ketika udah itu mulai kedinginan kan? semua mulai tanganmu keringat dingin ketika kan? itu seluruh kitab Kejadian, seluruh kitab Yahudi ada di sana. Iya, tapi betul. apa kaitan itu dengan Yudas? Berarti yang berlaku ini kan? Ini yang berlaku kan? Macam mana kau boleh Ini bawa yang berlaku, Yudas kan? ke sana? Saya tanya dulu. Saya tanya Ini dulu. kan ilmu kau ini. Saya tanya dulu. Jangan gemetaran gitu. Saya tanya dulu. Yang jujur kamu. Ketika Ya, saya Yesus jujur. datang, Mana saat itu, datang Yudas di sana, Zuma? Pada saat yang Aduh. berlaku pada saat itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Mulai Apa gemetaran. kaitan itu dengan Yudas? Sekarang Memang ada Septuaginta, kitab Yahudi. Tapi apa kaitan itu dengan Yudas yang Oke. disalibkan? Sekarang aturan Tuhan ini berlaku nggak? Aduh, macam mana ilmu kau ni Zuma? Kalau tidak Macam mana berlaku, kau boleh bawa Yudas ke sana? dengar. Kalau tidak berlaku, dengar. Kalau tidak berlaku, kenapa pendiri agamamu yang Tuhanmu juga itu adalah Paulus menuliskan ada tertulis Galatia 3 nomor 13 yang kau hindari baca tadi itu? Kenapa? Kenapa Paulus masih mengutip-utip perjanjian lama? Kenapa? Mulai keringat dingin kan? Ya. Ya, apa kaitan Yudas di sana? Oke, Kita bercerita mengenai Yudas. Oke, Kau saya cuba baca bawa Galatia Yudas. Di mana Kristen menyembah Saya Yudas baca. itu yang saya mau kau Saya buktikan. bacakan. Di Saya mana bacakan. Kristen menyembah Yudas. Oke, Di mana saya baca. Yudas lah yang disalib. Iya, oke, nanti akan Yang saya tunjukkan. di kayu. Nanti Tunjukkan saya akan itu. tunjukkan. Di akhir ini nanti Ulangan akan itu saya tiada tunjukkan. kaitan. Oke. Kau jauh betul itu Juma. Oke, baik. Aduh, pikiran. Oke. Dengarkan wahai manusia songong yang tak punya akal. Dengarkan. Dengarkan. Ini Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13 berkata begini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya ingin tanya kepadamu. Tertulis di mana ini? Terkutuklah orang yang digantung tiang salib. Ini tertulis di mana? Jawab. Matius, Yohanes, Lukas, Di mana tertulis? Markus juga menuliskan itu. Oke. Coba Semua mereka tunjukkan. menuliskan itu. Coba tunjukkan di mana tertulis di dalam Matius terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mana? Matius berapa? Biar saya bantu. Tidak, proses penumpahan darah itu. Proses penumpahan darah untuk dosa itu ditulis oleh... Dengar. Kau tidak bisa menipu di sini. Meskipun Itu kamu itu konteksnya. perpanjangan tangan iblis, kamu tidak bisa Yesus menipu. sendiri mengatakan begitu. Kamu tidak Nah. bisa menipu di sini. Saya tanya, Paulus ini mengutip tertulis di mana? Jawab. Jawablah wahai penyembah Yudas. Biar kamu waras tinggalkan Penyembah batu Tuhan hitam. Yudas. Tidak ada Kristen Mulai kan? Kita Oi, mau penyembah batu membuktikan. hitam. Kita mau membuktikan Tidak ada bahwasanya kamu Kristen. menyembah Yudas yang mati di atas tiang salib secara terkutuk. Itu Yudas. Sini, Kita mana ingin datang? buktikan. Ini Zuma. Ini kita mau buktikan. Sekarang Mana Paulus datang? mengutip. Tuh, ini buktinya, tapi Anda tak mau, Anda menghindar. Pertanyaan sederhana saya, di mana tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Di mana tertulis? Jawab. Paulus mengutip di mana ini? Ayo, jujurlah bonyok, walaupun sudah bonyok. Zuma. Cobalah kau jujur. Yohanes juga menuliskan itu. Di mana? Di Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan Yohanes begitu. berapa? Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan Di begitu. Yohanes berapa? Yesus juga mengatakan Di begitu. mana Inilah Yesus mengatakan? darahku. Tidak ada hubungannya. Saya Bukan baca, begitu. saya baca. Inilah darahku. Dikatakan Darah di sini. perjanjian. Darah yang ditumpahkan untuk dosa manusia. Penyembah batu. Yohanes juga Di mengatakan, Galatia 3. inilah anak domba Allah, penebus dosa dunia. Bukan begitu yang tertulis, Kecap. Yang tertulis di sini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang tertulis. Di mana tertulisnya itu? Di mana? Ketika Yesus berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan, itu semua merujuk kepada Aduh, kasihan sekali nih penyembah Yudas. Kamu itu Sama berusaha cerita. sekencang-kencangnya. Kamu berusaha sekuat tenaga menutupi bahwa kamu itu penyembah Yudas. Ini kalau kamu mau jujur, di situ dikatakan grapo. Grapo itu ada tertulis. Apa yang tertulis? Terkutuklah orang yang ada digantung di atas kayu salib. Ada tertulis. Oke. Di mana itu? Di mana itu Jadi tertulis? bagaimana Yudas datang sana? Kamu tidak bisa jujur, makanya kamu tidak akan ketemu. Coba kau ikuti mauku. Jadi Yudas sudah mati sebelum di proses penyaliban. Yudas bunuh diri, ada ayatnya. Bukan Yudas yang disalib. Sekarang ikuti Ada saya dulu. ayatnya. Ikuti Yudas saya. Kalau kamu mau menggantung waras, dirinya kalau dan kamu jatuh. mau waras, ikuti saya. Ini kuncinya di Galatia 3:13. Ini kuncinya. Ada berapa Yudas ini Zuma? Ini Yudas yang kuncinya. bunuh diri dan Ini kuncinya, ini di Galatia 3 nomor 13, kuncinya yang di sini. Kuncinya di sini. Kalau mengenai Yudas, kematian Yudas saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan nanti di akhir bahwa Yudas itu ternyata disalib. Sekarang ini dulu Galatia 3 nomor 13. itu Injil palsu Basilidus Zuma. Oke, baik. Nah, kita langsung aja ke situ berarti ya. Saya buka kamera, oke ya. Atau Dinda Ardiansa monitor? Yang kata Yudas tersalib itu Dinda Ardiansa? Injil palsu Barnabas. Ya, Gunda. Kau jangan bawa Injil buka palsu. dulu deh di Matius Aduh, 27 nomor Zuma. 5. Matius Alkitab. 27 nomor 5, oke. Iya, Alkitab Sabda di paralel. Apa biar aku bantu ini? Biar aku oke, bantu silakan. aja ya. Iya. Aku buka. Buka kamera. Oke. Buka kamera Matius 27 nomor 5 biar penyembah Yudas ini sadar kalau selama ini mereka salah sembah dia. Paralel deh, paralel. Ini ya, paralel ini ya. Oh, paralel. Iya, saya kalau baca Zuma, saya sembah kau Zuma kalau kau boleh buktikan Yudas yang disalib.
Enggak Saya perlu. sembah kau, benar. Emang gue Jujur. Kristen, emang gue Saya Yudas. sembah kau Zuma. Nenekmu Kalau kau kiper. boleh buktikan Yudas nenek yang lu disalib. kiper. Kau sembah saja kau punya anu tuh, kau punya Saya- ucok. Ngapain kau sembah saya, Bahlul? Ngapain kau sembah saya, Bahlul? Yesus menyuruh, iblis pun disuruh nyembah Allah, kau malah mau nyembah saya. Dasar kafir laknat. Mati setuju, ke bawah dek, ke bawah dek, ke bawah. Paling ujung bawah, paling ujung bawah. Bawah. Zuma, Nih, lagi. saya sembah kau. Lagi. Paling bawah, catatan paling bawah. Paling bawah. Biar Oke, kita oke. kasih lihat manusia kucuk Oh, ini. catatan tuh. ini ya. Ya, tolong bacakan dia supaya dia waras. Baca. Baca, itu Alkitab sabda itu, gereja punya itu, mampus. Baca deh. Saya bacakan ya, Bang Zuma ya. Yes. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati Titik. dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Aduh, disalibkan. Jedar. Mati pada waktu itu dilakukan dengan cara disalibkan. Aduh, itu Jedar. Jadi Yudas ya Bang ya yang disalibkan ya Bang Zuma ya, Yudas ya. ahli-ahli sejarah Yudas. abad 1 pun mengatakan Yesus yang benar-benar Mati, disalib. coba. Mati Tidak pada ada saat yang mengatakan itu Yudas hanya disalib. dilakukan dengan cara disalibkan. Jedar. Apa? Kau mau sembah siapa sekarang? Kau sembah bom-bom. Daripada kau sembah Yudas, mending bom-bom kau sembah sana. Cium pantatnya. Kesian Zuma. kasihan. Ini siapa punya catatan ini? Ini catatan siapa ini? Coba dibaca ulang Kesian lagi deh. Zuma. Mulai dari titik. Mati pada saat itu, coba bacakan lagi. Ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jedar. Bagus kau tulis Injil palsu Zuma. Oh, ini palsu ya? Ini palsu ya? Ini palsu ya? Iya palsu katanya ini. Ini palsu ya? Bagus kau tulis Injil palsu Zuma. Ini palsu ya? Ini palsu. Aduh. Keringat dingin dia. Aduh. Keringat